Halo, salam sejahtera bagi anak kami kelas 11. Bertemu kembali dengan Ibu FT dalam pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan langsung masuk materi kita ya, mengenai kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, kelompok sosial berarti terdiri dari beberapa individu. Nah, dan tentu harus ada interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Berbicara mengenai interaksi sosial berarti kita berbicara mengenai hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, berbicara mengenai kelompok sosial berarti ada interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain sehingga terbentuklah sebuah kelompok sosial. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya, sebenarnya dasar-dasar apa saja yang melatar belakangi munculnya kelompok sosial. Nah, itu perhatikan bukumu agar apa yang Ibu sampaikan bisa kamu lebih pahami lagi. Nah, dan jangan lupa sebelum kita belajar, kamu harus lebih dulu mempersiapkan materi apa yang akan kita bahas. Karena tentu apa yang saya sampaikan di minggu ini akan berlanjut ke materi berikutnya di minggu depannya. Oke, semangat terus. Halo, baik, salam sejahtera ya bagi anak kami di kelas 11. Kembali lagi bertemu dengan Ibu FT dalam pelajaran sosiologi. Nah, di kelas 10 kita juga sudah bertemu ya, walaupun secara online. Nah, tapi Ibu harap anak Ibu sekalian masih ingat mengenai apa itu sosiologi. Nah, ingat, sosiologi berarti adalah ilmu yang mengkaji mengenai interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Apa itu interaksi sosial? Nah, hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, itu adalah sosiologi. Nah, ternyata kita sudah tahu ya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang harus bergabung dengan manusia yang lainnya, sehingga manusia itu akhirnya membentuk sebuah kelompok sosial. Nah, dan itu adalah materi kita di bab 1 kelas 11. Nah, kamu lihat ini ya, bab 1 kelompok sosial di masyarakat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Nah, adapun tujuannya yaitu 1, mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Nah, mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat, memahami karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusifisme kelompok, mendeskripsikan dinamika kelompok sosial, dan memahami pola hubungan antar kelompok. Dan ini adalah materi-materi sub-sub materi yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kamu lihat, berbicara mengenai kelompok ya. Kelompok, kalau kelompok berarti terdiri dari beberapa orang, tidak hanya satu ya, pasti lebih dari satu ataupun dua. Nah, kelompok terkecil adalah keluarga. Kamu lihat, keluarga adalah salah satu bentuk kelompok sosial. Di dalam keluarga ini kita dilahirkan dan dibesarkan. Jadi keluarga adalah kelompok terkecil, nakku. Nah, masing-masing kita pasti sudah punya keluarga. Ada ibu, ayah, anak, baik laki-laki maupun perempuan. Itu adalah ya kelompok kecil, extended family. Nah, yang berikutnya, dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Nah, apa itu hakikat kelompok sosial? Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki, misalnya anggota pramuka. Kamu lihat, nah, jadi kelompok sosial itu sebenarnya ya, di dalamnya itu ada interaksi, harus ada hubungan timbal balik, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, tetapi kalau kelompok sosial berarti dia sudah lebih sering bertemu. Nah, kamu lihat di gambar ya, ada beberapa orang dengan baju yang sama, label yang sama. Nah, itu adalah kelompok sosial. Nah, berikutnya, syarat dan ciri kelompok sosial ini menurut Surjono Sukanto. Nah, yang pertama, adanya kesadaran sebagai dari kelompok yang bersangkutan. Kamu sadar bahwa saya ini adalah anggota dari kelompok ini. Ada kesadaran. Nah,
Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dengan kelompok itu. Berarti adanya saling gotong royong ataupun kerjasama. Yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Nah, faktor tadi dapat berupa kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Jadi misalnya, kenapa kamu masuk pramuka? Kenapa kamu masuk anggota Paskibras? Tentu ada tujuan yang ingin kamu capai. Nah, tentu teman-teman yang masuk ke kelompok itu juga adalah orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama dengan dirimu. Nah, jadi inilah syarat-syarat kelompok sosial menurut Soejono Sukanto. Nah, berikutnya, ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial adalah suatu keluarga yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosial. Jadi ada ciri khususnya ya. Yang kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Nah, yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial yang dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu. Apa itu struktur? Berarti susunan ada ketuanya, ada wakil ketua, ada bendahara, ada sekretaris, dan ada anggota. Itu struktur yang aku dan mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Yang keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda tentu ya, berbeda antara peran ketua dengan peran bendahara. Nah, yang kelima, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Jadi kelompok sosial itu tentu ada aturan. Misalnya di Paskibras, Bu, di Paskibras itu rambut kami laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Nah, sedangkan Bu kalau di kelompok ekskul seni beda. Kalau di seni itu bebas. Nah, tetapi rapi. Nah, berarti masing-masing kelompok sosial itu punya norma aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anggota-anggota kelompoknya. Nah, jadi anak ibu sekalian, inilah materi kita pada pertemuan kali ini ya. Jadi ibu harap anak-anak ibu sudah paham sebenarnya apa yaitu kelompok sosial. Ingat, kelompok sosial berarti beberapa orang itu berkumpul dan ada interaksi di dalamnya. Apa interaksi? Hubungan timbal balik. Saya ngomong, kamu jawab, dan ada kerja sama. Nah, jadi oke, inilah pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dan ingat selalu membaca bukumu dan mengerjakan tugasmu. Oke.